Merinding banget nggak kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi di weekend kantoran. So, gue udah lama banget nggak konten. So, ini adalah vlog pertama gue di 2025 setelah nggak tahu 2 tahun kali ya. Nggak pernah ngupload lagi dan nggak bikin vlog lagi. Jadi, hari ini nih gue mau ngajak teman-teman buat ikutin gue ngapain aja sih hari ini gitu. So, teman-teman juga udah banyak yang tahu juga L53X5 2002 yang 3.0 ini punya mesin M54 B30 ya, kurang lebih itu sama lah mesinnya kayak M46 yang 330 gitu, ataupun E39 yang 530. Singkat aja, mungkin mobil ini nih sekitar 1 tahun lah ya gue pegang, dan memang kondisinya yang di awal tuh nggak sebagus inilah gitu loh, tapi gue nemu juga ini mobil tuh udah kurang lebih tuh sekitar beberapa tahun mangkrak, jadi nggak pernah jalan sama sekali. So, gue dapat juga lumayan low kilometer juga waktu itu di sekitar 34.000 kilometer, dan memang ini mobil enak. Jadi karena ini udah lama mati, otomatis gue banyak banget kan perbaikan yang perlu gue permajakan kan supaya mobilnya enak lagi gitu. Gak banyak juga orang yang mau minat ambil di tipe ini gitu loh, apalagi khususnya anak-anak muda yang kayak gue gitu. Ini mungkin ada beberapa tips juga yang akan gue sampaikan di sini, dan gue akan coba main ke bengkel. Salah satu ada teman gue yang kerja di sana juga kebetulan gitu, dan hari ini nih gue pengen benerin setir karena dia agak oblak sedikit gitu, dan udah diketahui itu masalahnya tuh lebih di joint setirnya, kemudian di bearingnya gitu, di bearing untuk yang spindle bagian atasnya. Oke, gue mau cerita sedikit sebelum kita berangkat ke bengkel. Jadi gue akan mengganti beberapa, termasuk sebenarnya sih gue lebih fokus ke benerin bagian setir sih gitu, karena udah mulai oglak gitu. Udah sempat dicek juga, katanya sih udah bukan steering rack-nya gitu, lebih ke kemarin ada steering column gue sempat rusak, dan lebih ke joint steer sama bearing atasnya gitu. Nah, ini gue dapat di Kampakan Awi. Jadi ini untuk bagian bawahnya, joint steer bagian bawah. Jadi kemungkinan tuh punya gue yang saat ini terpasang itu tuh ada oblak di bagian engsel-nya. Jadi kalau gue puter gitu dan gue coba goyangin, itu ada klek-klek-kleknya di bagian itu. Nah, ini gue dapat satu set itu 1,5 juta di Kampakan Awi, dan kalau gue lihat di toko online shop gitu ya, itu satu biji mungkin untuk yang ini kalau beli baru itu sekitar 7 juta kalau nggak salah, dengan beberapa merek yang ada gitu. Nah, ini juga gue dapat part number copotan, tapi masih bagus, gue cek juga masih bagus, masih kuat. Dan untuk yang joint steer bagian atas juga kurang lebih tuh ada yang jual sekitar 1,4 kali ya, 1,4, 1,6, ini 1,8 pernah kalau copotan gitu. Tapi kalau untuk baru ini 7 juta, kalau yang ini mungkin around sekitar kayak 3 juta atau 2 juta kali ya. Gitu. Ini dia 3 jutaan atau 4 juta. Nah, terus juga gue ganti ini bearing untuk setir bagian atasnya. Orang sih nyebutnya spindle ya, tapi gue kurang paham itu spindle itu yang atas apa bawah, tapi kalau nggak salah sih atas bawah tuh sebutannya spindle. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa komen di kolom komentar. Oh ya, ini harganya sekitar 700.000, 600 sampai 700.000. Terus kemudian gue juga mau ganti karena lahar belakang gue tuh kebetulan bunyi banget. Gue ganti bearing belakang dengan merek Fake, kurang lebih harganya sekitar 700 ribuan satu pieces gitu, jadi 1,5 lah ya. Ini dapat 2 pieces gitu. Terus mungkin itu, sama kemarin tuh gue udah sempet ganti juga. Gue ganti steering column. Ini copotan juga dari Kampakan Awi. Gue dapat 1,5 juta. Tapi ini yang udah terpasang sebelumnya, karena motornya tuh udah mulai rusak. Jadi dia cuma ngadet dikit doang untuk tilt teleskopiknya.
Iya. Ada anak gua lewat. Gitu. Dan udah ganti dan akhirnya udah normal lagi gitu. So oke. Kita ikutin aja. Sini. Bilang, "Hai guys" gitu. Hai guys. Ikutin ayah ke bengkel ya gitu. Ikutin kayak ayah ke bengkel ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Ini yang gue suka dari RHD nih ya. Ada aja gitu mobil-mobil beginian nih. Mobil-mobil rare anjay, rare. Ada M5 M5E60. Ini sih 30 nya terbaik. Tuh liatin deh, RG. Yang datang ke sini tuh mobilnya unik-unik dah. Aduh. Ini ada di situ juga ada BTET, BMW Kuntet. Kalau Ones nyebutnya BMW Kuntet. S92. S92 yang mesinnya udah di swap ke N52 kalau nggak salah ya. N52 B30. Total tuh. Aduh, manual lagi. Ih, ganteng banget. Jadi seru sih kalau ngebengkel di sini tuh sambil cuci mata. Jadi ajak istri ke sini tuh seneng gitu sambil ngeliatin mobil yang lain gitu. Apalagi mobil-mobil yang datang gitu. Ada Mustang lah segala macem. Jadi seru lah ngebengkel di sini. Jadi makanya kalau gua ngajak ke sini, bini gua betah juga sih. Ini juga ada kok tempat ademnya di situ. Komiknya nggak dipakai sih. Nggak usah. Nggak usah dipakai. Aboy kalau ngebengkel di sini gimana Boy perasaannya? Seneng, bisa mau sampai malam juga gak apa-apa. Gue bisa tidur, bisa nonton, bisa makan karena duduknya di sana. Terus ada AC-nya, Gojek apa aja deket. Makanya seru banget sih ngebengkel di sini tuh, kayak nggak ada habisnya gitu. Jadi sebenarnya sih gue di sini nih, sebenarnya di sini nih lu bisa ngapain aja sih. Jadi kayak ntar deh, teman gue belum kesini sih, si Ricky. Kayak lu mau bikin mobil balap juga lu bisa lah ngerjain di sini gitu. Atau lu mau custom sesuatu juga bisa di sini, apapun. Apalagi spuring di sini, spuring balancingnya tuh buat gue bagus banget. Jadi nggak mengecewakan lah, lu kayak nggak perlu bolak-balik, kayak udah cukup datang sekali, kayak udah langsung enak gitu mobil lu gitu. Nah, ini ada di Haji Nawi, lu bisa nih main-main di sini nih, RHD Garage. Nah ini dia, ternyata bagian belakang tuh udah oblak tuh, udah parah banget nih kanan kiri yang oblak. Ini juga gue jadinya bongkar semua, termasuk gue ganti shock breaker, terus boot as roda itu yang depan udah pada sobek, jadi karena musim hujan ya tuh, harus diganti sekalian shock breaker dan mounting shocknya. Nah terus juga ini ada istri gue nemenin terus. Nah ini yang tadi yang untuk bearing setirnya ini yang di sini nih gue perlu ganti, terus dicopot dulu. Ini juga sama, jadi untuk ball joint belakang, nah nih untuk ball joint belakang tuh sama udah oblak juga, udah parah.
Gue juga baru tahu sih, baru ngeh ternyata ini udah oblak. Pantesan aja goyang-goyang banget kalau misalkan ada jalanan gelombang gitu, jadi nggak stabil gitu sih. Ini kita ganti juga sekalian shock breakernya pakai boge biar enak dan empuk. Terus mounting shocknya juga ganti karena sekalian ya, supaya kalau kenapa-napa juga sekalian, jadi nggak rusak satu-satu. Terus ini mounting shocknya kita pakai ram folder ini. Jadi nggak mendelep lagi, jadi harusnya sih udah enak kalau pakai time folder. Terus gue ganti ini juga, ini yang sebelumnya ini sama yang sekarang ya, harusnya sih udah stabil lagi, tapi gue belinya bukan yang rem folder karena kebetulan lagi nggak ada ya, adanya ini yang China punya TW, tapi katanya sih ini kualitasnya oke. Sama ini bushing arm. Oh ini sorry, bushing untuk boot yang arm yang bagian bawah. Bagian atas. Sama boot as roda bagian depan. Gitu. Jadi harusnya sih ini udah enak, udah nggak ngegol-ngegol lagi. Jadi agenda kita di hari-hari ngapain Om kali ini Om? Ya, jadi kan tadi udah gua jelasin di vlog ini ya. Oh, udah deh. Emang telat aja dasarnya juga. Oke. Jadi hari ini gue mau ngambil mobilnya nih. Jadi kemarin itu karena nggak keburu, jadi gue tinggal mobilnya, dan hari ini gue kesini lagi. Nah ini penyebabnya. Nah kedengeran kan? Ini oblak banget. Yang bikin ceklek. Nah tapi joint steering ini masih bagus, cuman ya udah terlanjur karena gue udah terlanjur beli, jadi ya udah sekalian diganti. Ini dia ini yang emang bener-bener bikin nggak nyaman setirnya tuh, parah banget tuh, kelihatan kan ya oblak. Ini yang bikin klok nggak enak banget, dan udah seret banget tuh engselnya yang bikin bunyi. Udah parah banget. Harusnya ini sekarang udah enak sih. Terus juga ini juga udah, jadi udah diganti bearingnya, paharnya, sama ini shock breakernya juga udah diganti sama yang boge. Harusnya sih udah enak lagi sih ya, tapi ini kayaknya kok kayak naik ya, apa mungkin belum jalan maju mundur, jadi masih naik. Tinggal ngerapihin aja yang dalamnya, dipasangin, terus habis itu udah kita bawa pulang, kita coba enak apa enggak. Hai guys, aku lagi di Gimana? bengkel. Lagi ngapain? Aku lagi ke bengkel. Wow, kalau ini juga. Di spuring dulu, habis itu kita udah selesai dan kita coba cabut. Sekian vlog gue hari ini. Nextnya gue akan detailin apa-apa aja sih yang udah gue lakuin untuk E53 X5 gue ini. Jadi, supaya nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe supaya gue makin semangat bikin kontennya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.